Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, yang dimana yang kita kaji masih dalam bab 17, wujubul inqiyad li hukmillahi ta'ala, kewajiban mengikuti hukum Allah, wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalik, dan apa yang diucapkan oleh orang yang diajak untuk itu. Dua ayat kemarin sudah kita bahas, kali ini kita lihat hadis 168 dan nanti kita gali faedah di dalamnya. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat ini turun pada Rasulullah SAW, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu ajmain merasa berat dengan kandungan ayat tersebut. Kemudian mereka menemui Rasulullah SAW sambil berjongkok dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami dapat melakukan amal-amal yang dibebankan kepada kami sekuat tenaga, yaitu sholat, jihad, berpuasa, dan sedekah. Namun mengenai kandungan ayat ini kami merasa tidak mampu untuk melaksanakannya." Beliau bersabda, "Apakah kamu akan berkata seperti yang dikatakan oleh para ahli kitab sebelummu? Mereka mengatakan, kami mendengar dan kamu melanggarnya. Janganlah seperti mereka, tetapi katakanlah, kami mendengar dan kami mentaatinya. Ampunilah kami, wahai Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali." Ketika ayat tersebut dibaca dan lidah mereka terasa ringan untuk membacanya, kemudian Allah menurunkan ayat selanjutnya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada dari Rabb-Nya. Demikianlah pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan bahwa mendengarkan dan kami mentaati. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Selanjutnya setelah mereka telah melaksanakan sebagaimana isi ayat di atas itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat lagi. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
ia mendapat pahala dari kebaikannya dan kebajikannya yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatannya yang dikerjakannya. Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Beliau bersabda, benar, ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat-berat sebagaimana telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang dahulu sebelum kami. Beliau bersabda, benar, ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Beliau bersabda, benar, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, Engkau penolong kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir, bukan kaum non-muslim. Terima kasih. Keluar dari teks tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Al-Baqarah 284. Ketika ayat ini turun, artinya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada, yaitu kamu tampakkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika dengar ayat ini, karena dikatakan pokoknya yang ditampakkan atau yang disembunyikan semuanya akan dihisap. Semuanya akan dihisap, yang nampak, yang ditampakkan maupun yang tersembunyi dihisap nantinya. Ishtadda dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berat bagi sahabat ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi para sahabat Rasulullah SAW berat dia itu mendengar ayat ini. Fa'atau Rasulullahi summa baraku ala rukabi, mereka datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka datangi sambil jongkok ketika itu, lalu katakan pada Rasul, ayy Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali manutik, wahai Rasulullah, kami telah dibebani amalan yang tidak sanggup kami memikulnya. Wahai Rasulullah, kami dapat melakukan amal-amalan yang dibebankan kepada kami sekuat tenaga. Ya, jadi kami dibebani amalan-amalan sekuat tenaga, itu dulu maksud beliau, yaitu sholat, jihad, puasa, sedekah. Wa qad unzilat alaika hadhil ayat wala nutik. Namun ayat ini turun kok kami tidak sanggup mengikulnya. Kalau yang lainnya sholat, terus apa tadi, jihad, puasa, sedekah kami bisa memikul. Namun ketika dengar ayat ini kami tidak bisa memikulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabain min qablikum. Ya, lantas beliau katakan, apakah kamu akan berkata seperti yang dikatakan oleh para ahli kitab sebelummu? Ya. Jadi kalau mau disebut ahli kitab non muslim bisa nggak Pak? Pak Nasir? Kenapa tadi baca kafir ya? Kafir apa non muslim? Kafir. Yo Dajjal juga nggak tulisannya non muslim kok di Dajjal itu di jidatnya. Dan tidak tulis yo kafir yo kafir.
Nggak ada Dajjal ditulis itu non muslim gitu di jidatnya, itu nggak ada. Mau apa amandemen hadis Nabi gitu. Sudah tanda-tanda kiamat tuh Dajjal tulisannya di jidatnya apa? Kafaro. Orang non muslim itu goir muslim, nggak ada. Orang. Di sini katakan ahli kitab. Nah itu juga alasannya harus sebut ahli kitab, jangan sebut kafir katanya. Ini kode wae orang nyebut kafir apa ahli kitab. Sama kan? Ahli kitab kafir apa mboten? Hah? Masih ragu lagi? Oh, ahli kitab non muslim. Bingung meneh. Tadi ini apakah kamu akan berkata seperti yang dikatakan oleh para ahli kitab sebelummu? Yaitu apa? Mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sini dikatakan oleh ahli kitab dulu ya. Ahli kitab itu katakan sami'na wa asaina. Kami dengar dan namun kami durhaka. Maka ketika itu disebutkan katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bukan dengar enggak mau taat, namun dengar terus kami taat. Ghufranaka, ya Allah ampunilah kami, ya. Rabbana, ya wahai Rabb kami, kepadamu lah kami nanti kembali. Falamma qtara'aha al-qaumu, ketika ayat tersebut dibaca dan lidah mereka itu terasa ringan untuk membacanya, kemudian Allah menurunkan ayat selanjutnya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah 285. Berarti tadi Al-Baqarah 284. Terus ini Al-Baqarah 285. Dan ada anjuran 3 ayat ini dibaca sebelum tidur. Ya, Al-Baqarah 284, 285, 286. 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dianjurkan dibaca sebelum tidur. Bangun tidur apa sebelum tidur? Sebelum tidur. Nah, terus dikatakan di sini tadi artinya Allah menurunkan ayat selanjutnya, Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikianlah pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengarkan dan kami menaati. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamulah nantinya kami semua akan kembali. Ketika mereka melaksanakan isi ayat tadi, maka Allah turunkan lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian dijawab oleh Allah, na'am, rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab lagi, na'am, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Allah juga menjawab, na'am, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah juga menjawab, na'am. Jadi kalau ayat 286 disebutkan, ini kan isinya doa. Pada kalimat la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah kami itu dihukum ketika kami itu lupa atau kami keliru. Doanya dikabulkan, dijawab na'am, benar. Kemudian dilanjutkan lagi, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Lantas diminta lagi dalam doa, ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kami. Allah menjawab apa tadi? Ya, tadi dijawab, Nabi SAW katakan, ya ini bukan Allah menjawab, namun di sini katakan beliau bersabda, na'am. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Dijawab lagi, na'am, iya benar. Ya Allah,
Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Lalu terakhir, wa'fu anna, ya Allah maafkanlah kami. Waghfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Warhamna, kasihanilah kami. Anta maulana, engkaulah itu penolong kami. Fansurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami untuk melawan orang-orang kafir. Dijawab lagi, na'am, benar. Hadis riwayat Muslim. Sekarang faedah dari hadis. Tadi disebutkan awal dulu. Ini tentang cerita Al-Baqarah 284, 285, 286. Coba lihat ketika dibacakan tadi Al-Baqarah ayat 284, langsung dapat respon dari para sahabat. Mereka berat untuk menjalani ayat tadi. Maka faedah yang pertama, para sahabat cepat nanggap, respon pada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ketika dibacakan tadi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kan setiap amal yang lahir maupun batin nanti akan dihisab. Mereka renungkan ini. Oh, nanggap sekali. Oh, maksudnya kayak begini. Oh, berarti berat bagi kami. Karena kami lakukan yang amalan lahiriah dihisab, yang ada dalam batin kami juga akan dihisab. Jadi berat, mereka rasa berat. Nanggap mereka dalam ayat, pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalam Rasul juga, sabda Rasulullah SAW juga sikap mereka seperti itu. Kalau diperintah langsung sami'na wa ata'na. Kemudian faedah dari hadis ini lagi yang kedua, hadis ini menunjukkan perintah untuk tunduk dan patuh. Perintah untuk tunduk dan patuh pada hukum Allah. Pokoknya terima dulu. Ya, terima dulu, kita patuhi dulu. Nanti kalau memang kita tidak sanggup, nanti syariat kita memberikan kemudahan lagi. Yang penting mau nerima dulu. Oh, saya mau terima sholat. Oh, sholat nanti kamu dalam keadaan sakit gimana? Nah, itu nanti baru datang keringanan. Namun yang jelas diperintah untuk sholat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, para sahabat awalnya berkeyakinan bahwa mereka akan diberi hukuman bahwasanya mereka akan diberi hukuman, termasuk pada hal-hal yang tidak bisa mereka sanggupi. Karena takut nanti disiksa itu, maka mereka tadi katakan, kami merasa berat wahai Rasulullah. Ini kan berat bagi kami. Jadi para sahabat itu awalnya mereka yakini pokoknya perkara yang mereka tidak sanggupi itu nanti akan kena hukuman. Oh, kamu nggak bisa sholat berdiri. Kenapa kamu nggak sholat berdiri? Kena dosa kamu. Ketika tidak sanggup, dia anggap ini, oh masa kayak gini saya lagi sakit kok saya nggak bisa berdiri, kok saya kena dosa. Nah, nanti akan dijelaskan pada ayat berikutnya lagi. Kita dibebani sesuai dengan kemampuan. Maka ayat tadi belum menjelaskan. Nanti pada ayat berikutnya lagi. Faedah yang berikutnya lagi, kalau kita lihat pada ahli kitab punya sifat dengar namun tidak mau taat. Dengar namun tidak mau taat. Kalau orang beriman punya sifat apa? Dengar dan taat.
Kalau tadi ahli kitab sami'na wa asayna. Kalau orang beriman sami'na wa ata'na. Satu itu tidak mau memenuhi perintah, cuma tahu saja. Yang satu dia dengar kemudian taat. Itu sifat orang beriman itu. Jadi tidak banyak protes. Pokoknya syariat datang diterima dulu. Ya, syariat itu bawa hukum-hukum A, B, C, pokoknya diterima dulu. Ada hukum halal diterima, ada hukum haram diterima. Ada yang syariat katakan ini mudarat, setiap mudarat itu ditinggalkan, dijauhi, diterima. Khamar memabukkan, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya sudah, itu menghangatkan badan saja, namun mudaratnya lebih banyak. Oh berarti ditinggalkan. Jadi berarti lagi diterima ini. Segala sesuatu juga yang bisa membunuh, buat kita jatuh sakit, ya, dihindari pula. Buat penyakit jantung, impoten dan lain-lain, dihindari juga. Apa? Saya nggak singgung kok. Jenengan jawab sendiri. Kok peka banget sih? Ya tadi jantung, apalagi impoten, iya kan? Apalagi membunuhmu. Nah, janin, ya dah. Ya paling buta huruf ya, kita usnuzon aja lagi. Dia buta huruf paling. Iya, orang sekolah paling orang iso maca. Syariat tahu ini sesuatu yang mudarat, ya suruh tinggalkan berarti. Nggak mungkin ini sudah bawa mudarat terus syariat anjurkan terus, itu nggak mungkin. Ya terserah kamu nih, perokok ya paling bilang itu makruh. Saya haram pokoknya. Merokoknya ya haram. Terus jual ya haram. Penghasilannya haram. Terus suruh anak untuk beli, lakukan pendukung juga yang haram. Jadi pengantar rokok juga haram juga. Kabeh itu ya, sampai rokok itu diisap, pokoknya yang dukung semuanya itu haram. Pabriknya ya haram, yang kerja di situ haram juga. Enggak saya singgung, pancing-pancing ini. Terus faedah berikutnya lagi. Ayat 284 itu dihapus dengan ayat selanjutnya. Ayat 284 dari Al-Baqarah dihapus dengan ayat 286 dari Al-Baqarah. Tadi kan dikatakan semua nanti kan akan dihisab. Namun pada ayat ke-286 kan dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti yang dihisab yang kita sanggupi saja. Ya. Yang kita mampu. Ketika tidak mampu sholat sambil berdiri, kemudian kita milih sholat sambil duduk, maka keadaan kita ketika tidak mampu sholat berdiri tidak dihisab. Itu dimaafkan. Karena dilihat dari kemampuan. Nah sahabat kan cuma baca tadi awalnya dengar ayat 284, enggak dengar ayat 286. Berarti kalau dengar ayat 286 dia jadi paham. Oh ayat sebelumnya ini belum jelas, dijelaskan lagi pada ayat 286. Atau kita katakan ayat 286 tadi menghapus ayat 284, walaupun ayatnya masih ada. Cuma harus dibaca lengkap. Sehingga demikian dalam Al-Quran itu nggak bisa kita baca sepotong-sepotong. Contoh misalnya dalam ayat disebutkan la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau dekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Berarti pemahamannya kalau tidak sholat boleh mabuk.
Paham ini? La taqrabus sholata, jangan dekati sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Berarti kesimpulannya apa? Kalau tidak sholat boleh mabuk. Namun kalau mau sholat nggak boleh sampai mabuk. Ternyata ayat ini nantinya dihapus dengan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr itu dan maisir dan patung-patung, azlam main dengan anak panah untuk menentukan sial atau tidak, rijsun kotor, jauhilah agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Maka ayat tadi gak bisa diberhentikan sampai di situ saja. Janganlah kamu dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Oh, nggak boleh perhatikan ayat ini saja. Baca juga ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Tidak cukup berpegang dengan satu ayat saja, fatal jadinya. Maka ayat tadi 284 itu masih dilanjutkan 285, 286. Makanya bacanya secara utuh, nggak main potong-potong. Ya, kalau main potong, ya sudah, kita sudah nganggap berat tadi seperti sahabat tadi. Waduh, berarti semuanya dihisap, yang nampak tersembunyi semuanya, detailnya semuanya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Ayat ini yaitu Al-Baqarah 285 menunjukkan perintah beriman kepada. Kita diperintahkan beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul. Saya ulang, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul. Kepada Allah itu berarti beriman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, nama dan sifat Allah. Kepada malaikat berarti kita imani malaikat itu ada, malaikat makhluk gaib, malaikat memiliki nama-nama, ada yang tidak memiliki nama namun setiap malaikat memiliki tugas. Ada malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Malaikat siapa? Jibril. Ada yang bertugas untuk mengatur rizki dan hujan. Malaikat siapa? Mikail. Ada yang bertugas niup sangkakala. Malaikat siapa? Israfil. Ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Di pelajaran sekolah dulu Israel, namun hadisnya tidak kuat. Yang tepat malaikat maut. Malaikat maut. Israel berasal dari hadis-hadis Israiliyat, perkataan Israiliyat, sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk nama malaikat yang mencabut nyawa. Yang tepat namanya adalah malaikat maut. Ada yang bertanya di dalam kubur, siapa? Mungkar Nakir. Ada yang jadi penjaga surga, Ridwan. Ada yang jadi penjaga neraka, Malik. Ada yang mencatat amal baik dan buruk, Raqib Atid. Namun yang tepat Raqib Atid bukan nama malaikat, namun sifat malaikat. Sifatnya Raqib, dekat terus dengan hamba, Atid mengawasi hamba. Ada malaikat lagi yang nanti meniupkan ruh dalam kandungan. Ketika kandungan sudah berusia 40 yang ketiga, berarti 120 hari. Maka ketika itu ditiupkan ruh, lantas ditetapkan takdir. Takdir berupa ajalnya ditentukan, rizkinya ditentukan, ya, kemudian amalannya ditentukan, bahagia ataukah sengsara. Ada juga malaikat yang tugasnya untuk hadir di majelis ilmu.
bersama dengan orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Tidak ada nama di situ. Pokoknya hadir juga ikut ngaji. Ini tidak ada di majelis yang lainnya. Ya, majelis nyanyi-nyanyi ya enggak. Ya, majelis dangdutan ya ora. Ya, campur sari juga apalagi. Ya. Cuma ada di majelis ilmu. Malaikat duduk ikut ngaji. Bahkan dia cari-cari mana majelis ilmu. Dia bentangkan sayapnya tanda ridho pada penuntut ilmu. Ini nggak ada di majelis yang lainnya lagi itu. Cuma ada di majelis ilmu saja ngaji. Ada juga malaikat yang punya tugas untuk menjaga gunung. Pernah Nabi SAW ingin diusir dari kota Taif, ditolak oleh warganya. Lantas ketika itu Jibril beritahu, wahai Nabi SAW, kalau kamu mau ini malaikat penjaga gunung sudah siap nih. Kalau kamu mau ini gunung, 2 gunung besar ini siap diangkat oleh malaikat penjaga gunung ini untuk hancurkan itu penduduk Taif tadi. Nabi SAW malah balas, enggak, biarkan saja mereka. Saya cuma doakan semoga Allah menggantikan nanti mereka dari penduduk Taif tadi ada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Jadi ahli tauhid. Malah Nabi SAW balas dengan doa-doa baik. Kalau kita jadi posisi seperti itu, kita malah sumpah-sumpah serapah di situ. Ya, pokoknya ada sumpah jelek, ada doa-doa jelek di situ. Namun Nabi SAW balas dengan doa baik. Ini tanda ada malaikat penjaga gunung. Ada malaikat satu lagi yang bertugas seperti kita sebut kemarin pekan lalu, yaitu malaikat yang terus bersama dengan manusia, mengawalnya, menolongnya. Itu bagi orang-orang beriman yang menjaga hak-hak Allah, menjaga aturan Allah, jaga ibadah, jaga sholat. Maka ada malaikat yang tugasnya mengawal manusia tadi. Kata Ali bin Abi Thalib, juga Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya malaikat ini barulah lepas nantinya kalau manusia itu meninggal dunia. Ya, itu terus mengawal manusia tadi. Malaikatnya nggak ada nama, malaikat pengawal orang-orang beriman. Hah? Mau tanya nama malaikatnya? Nggak ada, tiap orang punya malaikat tadi. Terus faedah yang berikutnya lagi, kita tidak boleh membedakan para rasul. La nufarriqu baina ahadim min rasuli. Kita tidak boleh membedakan para rasul. Artinya semua rasul kita yakini, namun yang kita ikuti syariatnya hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syariat beliau sudah sempurna. Nggak pakai lagi syariatnya ahli kitab, nggak pakai lagi syariatnya Bani Israel, nggak pakai lagi syariat-syariat sebelumnya. Pokoknya syariat kita sudah sempurna. Kemudian faedah yang berikutnya lagi pada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di sini dikatakan Allah tidaklah bebani manusia kecuali apa yang ia sanggupi. Berarti kita dibebani, faedah berikutnya, kita dibebani suatu perintah sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, sesuai dengan kesanggupan kita. Ini ingat kaitannya dengan perintah ya. Kalau perintah itu kaitannya dengan kesanggupan. Sholat lihat kesanggupannya, bisa berdiri apa duduk. Puasa lihat kesanggupan, mampu nggak sehari penuh dia puasa. Kalau tidak mampu lagi karena sudah sepuh berarti ganti fidyah. Itu namanya lihat kesanggupan. Zakat, oh kamu mampu nggak secara nisab dilihat, haul dilihat. Kalau nggak mampu berarti nggak bayar zakat. Bahkan kalau dia masuk kriteria fakir, miskin, gharim dan seterusnya, malah dia nanti dapat zakat. Jadi dilihat dari kesanggupan. Sedangkan kalau larangan itu langsung ditinggalkan secara total, tidak melihat dari kesanggupan.
Orang tinggalkan khamar itu langsung tinggalkan total, enggak tinggalkannya nyicil. Ya, coba kalau tinggalkannya itu pelan-pelan, tetap minum enggak? Tetap minum. Sama juga dengan rokok. Rokok itu ditinggalkannya total. Bukan tinggalkannya, Ustadz saya cuma ngerokok malam saja, pagi enggak, siang enggak. Ya boleh jadi duitmu ada pas malam saja. Tinggalkan total. Bukan tinggalkan nanti waktu tertentu. Oh, Ustaz, saya mas merokoknya nanti pas bareng-bareng teman saja. Kalau di rumah saya nggak ngerokok. Ya sama saja. Pengaruh teman yang jelek kayak gitu. Ya, rokoknya jadi balik lagi. Kalau nggak bawa rokok, bawa korek, ya dikasih rokok dan korek tadi punya dia. Kalau cuma bawa korek saja, dikasih rokok sama temannya. Nggak bawa dua-duanya, dikasih dua-duanya. Dermawan sekali. Iya toh? Sama perokok dermawan kan? Dermawan dukung maksiat. Dosa nggak? Dosa. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, manusia tidak diberi hukuman ketika lupa dan keliru. Manusia tidak diberi hukuman ketika lupa dan keliru alias tidak tahu. Muawiyah itu ketika sholat nggak tahu kalau larangan dalam sholat itu diam. Dia malah ngobrol ketika sholat. Ditegur oleh temannya, ya dengan isyarat, dia nggak paham-paham, malah dia bilang ketika sholat, kenapa kalian dilihat saya? Temannya nepuk paha lagi, baru dia sadar, oh iya, dalam sholat nggak boleh ngobrol ya. Nabi SAW berampung sholat, kemudian beritahu Muawiyah, Muawiyah, dalam sholat itu cuma ada tasbih, takbir, dan qiraatil Quran, nggak boleh ngobrol. Ketika itu kejadiannya Muawiyah jawab orang bersin. Ada yang bersin kemudian ucapkan Alhamdulillah. Muawiyah jawab Yarhamukallah. Teman-temannya lantas kanan kiri semua arahkan pandangan kepada Muawiyah. Ini apa-apaan ini gitu. Muawiyah malah balas, ya, limadza tanzur ilayya? Kenapa kamu lihat-lihat, matamu semua melotot ke saya? Padahal dia salah, malah ngobrol. Kemudian teman-temannya isyarat dengan pahanya lagi ditepuk, ini dia baru sadar, oh iya saya disuruh diam ini. Yang lainnya nggak bicara. Sholatnya batal nggak? Nggak tahu dia. Dimaafkan karena tidak tahu. Maka dibedakan kalau orang sudah ngaji, sudah tahu, kok malah ngobrol ketika sholat, ya batal, ngeyelan berarti dia. Begitu juga tidak diberi hukuman bagi orang lupa. Misalnya dia tertidur atau karena kesibukan sampai lupa, ternyata belum sholat asar, baru ingat pas azan maghrib. Tetap sholat asar atau tidak? Tetap. Langsung kerjakan sholat asar meskipun sudah jam maghrib. Kena dosa atau tidak? Tidak. La tu'akhidna inasina au akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami ketika kami lupa atau kami itu bersalah, keliru atau tidak punya ilmu. Namun tidak punya ilmu dirinci. Ada orang yang tidak punya ilmu, memang malas ngaji, nggak mau cari ilmu, dosanya double. Yang pertama dosa nggak mau ngaji, yang kedua dosa salah. Dosa kuadrat ya. Terus yang kedua, yang dia itu sudah berusaha cari ilmu namun dapatnya yaitu akhirnya salah, nggak ada yang beritahu. Yang penting dia sudah usaha, kesalahannya ini yang dimaafkan. Namun kalau dia malas cari tahu, nah itu baru kena dosa. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ini pada kalimat ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, yaitu kita diperintahkan meminta ampun kepada Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kita juga diperintahkan berdoa agar dapat pertolongan dari orang-orang kafir.
Ya. Kita juga diperintahkan agar dapat pertolongan dari orang-orang kafir, non muslim. Itu Pak, kafir pokoknya ya, kafir. Tegas saja. Kan keyakinan kita mau diubah gimana coba? Hah? Mau diubah? Hah? Nggak bisa. Kayak gitu aja, tegas-tegas aja. Situ kesinggung ya memang situ mungkin merasa kafir jadi kesinggung gitu. Ya, ngapain peduli orang? Lagi baca ayat kok. Fansurna alal qaumil kafirin. Dia mau protes gimana coba? Tetap kafir. Tetap kafir kan? Sudah dari sononya kok. Sebelum Indonesia ada saja sudah ada ini. Nggak boleh amandemen. Iya nggak boleh. Nah kemudian bab berikutnya tentang bid'ah. Baca dulu judulnya. Babun nahyi anil bid'ai anil bid'ai wa muhdatsatil umuri. Bab larangan terhadap berbagai bid'ah dan perkara yang diada-adakan. Bab ini saudara-saudara menjelaskan larangan untuk mengikuti bid'ah. Nah sekarang kita lihat dulu bab ini tentang larangan berbuat bid'ah. Sekarang mau ubah kalimat bid'ah pakai apa lagi coba? Hah? Non sunnah gitu. Malah enggak ini kan terus bid'ah aja. Iya kan? Mau bagi dua lagi? Enggak tegas lagi. Wong ini Imam Nawawi yang bilang kok di sini. Imam Nawawi bilang apa di sini? Nahi anil bid'ah. Berarti kan semuanya kan? Umum berarti. Bid'ah hasanah maupun bid'ah sayyi'ah. Ya kan? Dan kalau yang ada yang enggak senang dengar kata bid'ah, suruh buka Riyadhus Shalihin. Itu imammu sendiri itu dalam mazhab Syafi'i. Kok kamu kok sewot banget kalau dengar ada orang yang bilang bid'ah gitu. Ini ada di sini coba lihat. Baca di bab 18 suruh buka. Ya kan jelas nggak di sini Imam Nawawi bilang apa coba? Larangan berbuat bid'ah. Apa tadi Imam Nawawi ubah kalimat ini? Enggak kan? Enggak. Kalau kesinggung ya memang salah dia. Ya wes. Alhamdulillah kesinggung. Nah sekarang lihat pengertian bid'ah dulu. Saya bawa dari pengertiannya Syekh Salim bin Al-Hilali. Beliau bahas pengertian bid'ah ini diambil dari kitab Imam Asy-Syatibi Al-I'tisam. Saya bacakan dulu ya, nanti baru saya sebutkan ciri-ciri bid'ah. Al-bid'atu hiya tariqatul mukhtara'atu fid din tuduhi syari'a yuqsadu biha ziyadati taqarrubi ilallah walam yakum ala sihatiha dalilin syar'iyyin sahihin aslan au wasfan. Bid'ah itu nanti sebentar. Bid'ah itu jalan yang dibuat-buat untuk menandingi syariat. Tujuannya sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak didukung dalil sahih. Ya, tidak didukung dalil sahih, dalil syar'i yang sahih. Baik dalil yang pokoknya ataupun dalil yang turunannya. Berarti sekarang catat beberapa poin dari definisi bid'ah. Beberapa poin dari definisi bid'ah. 1. Bid'ah itu jalan baru. Beberapa poin dalam definisi bid'ah. 1. Bid'ah itu jalan baru. 2. Bid'ah yang tercela itu dalam agama. 3. Bid'ah itu menandingi syariat. 4.
niatan orang berbuat bid'ah adalah mendekatkan diri pada Allah. Iya kan? Nggak mungkin nggak mendekatkan diri. Niatannya adalah mendekatkan diri pada Allah. Terus yang berapa lagi? 5. Bid'ah tidak didukung oleh dalil. Bid'ah itu tidak didukung oleh dalil yang sahih. Coba diulang pertama, 1 bid'ah itu jalan yang baru. 2, bid'ah itu dalam agama. Bid'ah yang tercela itu dalam agama. Berarti keluar dari definisi ini bid'ah dalam urusan dunia. Contoh apa? Motor. Contoh apa lagi? Pesawat, komputer, mikrofon. Itu loh, toa masjid, handphone. Ya, itu nggak masuk dalam bid'ah tercela karena kaitannya dengan dunia. Yang ketiga, menandingi syariat. Bahkan bukan menandingi saja, membuat syariat bisa mati. Orang nggak kenal lagi syariat. Harusnya ketika ada yang mau meninggal dunia dibacakan la ilaha illallah, diganti yang lain. Diganti apa? Diganti Yasin misalnya. Akhirnya orang-orang ketika ada yang meninggal dunia, ya, taunya itu saja. Ketika dibacakan surat-surat seperti itu, akhirnya, oh ini emangnya ada yang meninggal dunia. Padahal enggak. Sampai ada anggapannya kayak gitu, sudah tandingi syariat. Ya, itu sudah tandingi syariat itu. Terus yang keempat apa? Niatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya pingin dapat pahala. Nggak mungkin kalau nggak pingin dapat pahala di situ. Pasti dia berbuat ini ingin dapat pahala. Dia berbuat amalan bid'ah ini pasti ingin dapat pahala. Atau pasti ada manfaat yang ingin dia peroleh. Entah manfaat untuk orang lain juga, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Yang kelima, tidak didukung dalil yang sahih. Misalnya hadisnya itu dhaif, hadisnya itu maudhu, palsu, dari perawi pendusta. Contoh misalnya ada yang punya keyakinan antara sholat maghrib dan isya itu ada sholat awwabin 6 rakaat. Bukan sholat ba'diyah maghrib sini ya. Namun dia yakini antara maghrib dan isya ada sholat awwabin 6 rakaat. Hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran, nggak bisa dijadikan referensi untuk suatu hukum. Berarti tidak ada tuntunan. Contoh, ada yang meyakini doa itu kiblatnya ke langit. Doa itu kiblatnya ke langit. Jadi dia angkat tangan berdoa ke atas terus. Padahal doa itu kiblatnya ya ke Ka'bah. Buat sesuatu yang baru. Tidak diajarkan. Ya, maka kalau berdoa ngadap seperti kita ngadap ketika kita itu sholat ke arah Ka'bah, bukan ke arah langit. Beda. Yang diperintahkan kita ketika itu menghadap kiblat. Sama seperti Nabi SAW dulu sholat istisqa lagi berdoa minta hujan. Ya, doa istisqa lagi berdoa minta hujan. Nabi SAW itu menghadap kiblat, istaqbalal kiblah. Menghadap kiblat. Ya. Maka para ulama punya bahasan tadi, doa itu boleh nggak ngadap ke langit ke atas sana? Ya, yang tepat tidak, dalilnya nggak ada. Kenapa mau dibuat-buat? Cukup sesuai dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Maka 5 ini jadi kaidah untuk memahami mana bid'ah, mana bukan.
Terus mau tahu bagaimana bid'ah yang mana, ya, yang bukan bid'ah yang mana, ngaji. Sehingga tidak serampangan juga menghukumi bid'ah. Karena barangkali ada yang membid'ahkan sesuatu ternyata tidak. Contoh misalnya sebagian orang membid'ahkan tentang sajadah. Sajadah itu bid'ah. Padahal Nabi SAW pernah suruh Aisyah ngambil di masjid khumrah. Khumrah itu apa? Rasulullah SAW punya tikar. Tikar ini dipakai untuk sajadah khusus untuk kepala saja. Berarti sama seperti sejadah kita yang kecil kan? Iya toh? Sejadah kan ada yang kecil, yang itu cuma untuk kepala saja kan? Ada kan? Ada. Berarti boleh seperti itu. Ngapain Nabi SAW suruh Aisyah itu ngambil di masjid coba? Khumrah. Khumrah itu tikar yang dipakai untuk, ya, alas untuk kepala saja ketika sujud. Itu saya sudah jadi dalil. Namun ketika itu Aisyah itu jawab, wah ya Rasulullah, saya sedang haid. Rasulullah SAW nimpali lagi, haidmu itu bukan kamu yang ngatur. Sana ambil sejadah di masjid. Dan kebetulan rumah Aisyah dengan masjid itu dekatan, jendela saja bisa, ya, dari jendelanya rumah itu bisa langsung ke masjid, ya. Nabi SAW bisa disisir rambutnya dari rumah. Berarti dekat sekali antara rumah dengan masjid. Ini jadi dalil bahwa seorang wanita yang sedang haid boleh masuk masjid, tidak terlarang. Dan tidak ada dalil tegas yang menunjukkan larangan. Maka wanita haid boleh masuk masjid dengan 2 syarat. 1, jika ada hajat. 2, ya, 2, ketika tidak mengotori masjid. Ada hajat boleh. Yang kedua, jika tidak mengotori masjid. Sekarang wanita aman-aman saja. Hajat enggak? Misalnya mau butuh untuk ikuti pengajian, boleh. Walaupun jumhur ulama katakan tidak dibolehkan. Namun pendapat yang tepat boleh seperti hadis tadi yang saya ceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti tentang bid'ah lagi pekan depan insya Allah. Ada pertanyaan? Apakah menceritakan musibah yang dialami ke orang lain, orang yang berilmu dengan maksud mencari solusi dan agar mendapat nasihat takwa termasuk dari bentuk ketidaksabaran dalam menerima takdir Allah? Tidak juga. Kalau memang ingin dapatkan solusi, dibolehkan. Namun tanpa menyebutkan masalahnya untuk dirinya sendiri boleh. Misalnya masalah seperti dia nganggap itu dari orang lain gitu, dibolehkan. Apa hukumnya makanan yang sudah dimakan tikus? Apakah kita boleh membersihkan makanan itu dan kita makan? Cukup bersihkan bagian yang dia makan, yang tikus tadi makan, maka yang sisanya yang tidak dimakan boleh kita nikmati ketika itu. Wallahu a'lam. Ada yang tanya langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muda-mudi. Iya. Nah, di situ kan ada pengajian ibu-ibu. Itu setiap malam Jumat pagi. Itu kan di situ kan membaca Yasin di malam. Nah, saya kan kalau baca tentang Jumat, buat saya kalau kita beribadah itu tidak ada Allah tidak ada waktunya. Tanda-tandanya itu ada yang salah di kalau saya tentang yang di desa itu. Jadi yang udah di situ itu diwajibkan untuk ikut. Ya, saya sudah tahu itu bisa atau tidak. Jadi bagaimana untuk sekarang antum jadi tokoh apa cuma jadi pendukung saja, penyemangat? Oh, ya berarti cuma orang biasa, agak sulit. Saya mau jawab nggak boleh, nanti jenengan kena hukum sosial. Saya memberikan jawaban untuk orang kota beda dengan orang desa.
Orang desa kondisinya beda. Kalau orang kota cuek aja, dia nggak datang, terserah dia dong. Mau-maunya dia, karena dia nggak perlu berbaur dengan masyarakat. Orang kota. Sedangkan jenengan hidup di desa nggak bisa kayak gitu, kecuali bisa beri keterangan langsung. Saya nggak mau ikut. Saya punya prinsip kayak begini. Namun hukum sosial ada, ya berarti siap-siap terima hukum sosial. Gitu. Ada yang diamkan, ada yang rasani, ada yang cuekin, ada yang nggak membantu kita. Macam-macam hukuman sosial tadi. Sehingga jawabannya saya nggak akan berikan sama untuk orang kota yang tanya dan orang desa yang tanya. Orang Bantul dengan orang Jogja kalau nanya kayak gini, jawabannya beda. Diperhatikan, karena nggak bisa dihukumi sama ini. Posisi jenengan itu apa? Kalau memang posisinya cuma bantu-bantu saja, nggak bantu langsung untuk acara inti, ya berarti nggak ikut baca. Cuma setor muka, namun nggak mau amalkan, gitu. Beda kalau jenengan di kota cuma di perumahan apalagi, dia cuek dengan kanan kiri, enak. Kalau di desa nggak bisa, ya kan? Harus guyup, harus gotong royong, bantu, kayak gitu. Paham? Baik, ada lagi. Ustaz, saya mau masalah jumlah. Jumlah Bid'ah dengan sunnah. Jumlah bid'ah dengan sunnah. Sebenarnya banyak yang mana? Sebelum gini. Banyak yang bid'ah apa yang sunnah? Karena banyak yang mengatakan sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Karena ada yang mengatakan sedikit-sedikit bid'ah. Ya dia aja yang baper banget gitu. Kok sedikit-sedikit bid'ah? Padahal biasa-biasa saja. Kita cuma ingatkan 1-2 masalah saja kok. Dia mungkin yang kesinggung. Makanya jangan singgung-singgung terus gitu berarti. Atau bahasanya diperhalus. Iya, kan bisa diubah sebenarnya. Ini kan bukan kayak kafir non muslim tadi. Bilang aja ini tidak ada dalilnya, kan selesai. Ini tidak ada tuntunannya, kan selesai, sudah paham. Ini tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi, sudah. Iya kan? Ya. Selesai itu. Ini bukan masalah tadi non muslim kafir tadi. Kafir ya kafir. Kalau ini kan masih bisa diubah kalimatnya. Gitu. Untuk memudahkan nasihat masuk aja. Jadi bid'ah itu hanya ada pada agama. Bid'ah itu cuma ada dalam agama. Sudah. Ustadz, saya mendapat pesan hadis, ketika saya tanya dalilnya dia bilang dikit-dikit dalil. Nah, itu sama tadi itu dengan Pak Nasir itu. Bagaimana cara menyikapi orang seperti ini? Minta saran agar bisa istiqomah menghadapi seperti ini. Kalau dia itu sampaikan sesuatu, ya, atau gini, jenengan dengar ceramah, mungkin penyampaian kita nggak tepat, minta dalil di tengah-tengah gitu. Atau dia lagi ceramah, kita minta dalil ketika itu, belum tentu bisa sampaikan. Atau ketika dalam pesan singkat kita minta dalil panjang-panjang, juga nggak tepat. Coba nanti perhatikan kondisi saja. Yang jelas gini, kalau ada suatu pesan di WA, di SMS, di media sosial gitu, kita tidak tahu sumbernya dari mana, ya sudah, tahan dulu. Tanya pada orang berilmu yang nanti paham tentang itu. Kalau sudah ada kejelasan baru nanti bisa diamalkan itu. Kalau tidak ada ya sudah, enggak diamalkan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya saat saudara saya minta saya ikut membantu menyajikan makanan untuk acara yang tidak ada tuntunannya? Jadi seperti itu. Terus, bagaimana kita yakin bahwa dia adalah jodoh kita dan adakah ciri-cirinya, Ustaz? Kita lagi bahas bid'ah yang keras-keras, kok ini bahas jodoh lagi di sini. Saya nggak singgung-singgung cinta-cintaan tadi di sini ya. Ini anak-anaknya ini nom-nom gitu. Bagaimana hukumnya bila kita mendoakan seorang yang kita cintai, Ustaz? Kalau belum jadi milikmu ya nggak usah. Kalau berharap dia ya minta pada Allah, ya Allah berikanlah saya jodoh yang terbaik. Nggak usah spesifikkan. Baiknya tidak, nanti daripada kecewa, banyak kecewa lebih menyakitkan nantinya.
Terus yakin dia adalah juara gimana? Sudah sholat istikharah, kemudian jalani itu. Kalau enggak itu yang terbaik nanti Allah mudahkan. Kalau itu yang tidak terbaik pasti nanti akan dipersulit. Maka segera sholat istikharah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup? Besok Selasa pertama ada pengawasan di Serunggo ya. Iya, sebentar. Besok Selasa pertama, Ji. Iya toh? Nah, ada pengajian di Masjid Serunggo seperti biasa, bahas Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin. Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin jam 8:30 sampai selesai. Ada pengumuman lagi? Besok daurah. Iya toh? Kajian di Bantul tanggal 10, 9. Tanggal 10 jam Baik, demikian, mudah-mudahan manfaat dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.